Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan saya akan memberi judul firman Tuhan pada hari ini, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah saudara, apa definisi dari mendukakan Roh Kudus? Kata mendukakan Roh Kudus kalau kita searching di dalam Alkitab elektronik, kalau kita ketik kata mendukakan roh, maka muncul di dua ayat. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10 saya akan bacakan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kemudian kata mendukakan Roh Kudus muncul di Efesus 4 ayat 30. Alkitab berkata seperti ini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah saudara, di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10 kata mendukakan Roh Kudus diterjemahkan dalam bahasa Inggris versi King James yang dekat dengan bahasa asli dengan kata vex atau menjengkelkan. Sedangkan dalam Efesus 4 ayat 30 kata mendukakan Roh Kudus diterjemahkan dengan kata grieve atau bersedih atau membuat orang bersedih. Jadi kalau dari definisi kata, kita bisa mendefinisikan mendukakan Roh Kudus berarti segala sikap, perbuatan, pemikiran kita yang membuat Roh Kudus bersedih atau Roh Kudus jengkel dengan kehidupan kita karena kita tidak melakukan firman Tuhan, dan itu kita lakukan berkali-kali. Nah saudara, mari kita belajar di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus adalah pribadi. Allah Roh Kudus adalah Allah sendiri dan dia adalah pribadi. Ketika pribadi ini sering mengingatkan kita, menegur kita kalau kita sering menolak tegurannya, sering membuat dia bersedih, sering membuat dia jengkel dengan perbuatan-perbuatan kita, maka Roh Kudus akan berduka. Dan ketika kita lakukan terus-menerus, itu dampaknya sangat berbahaya saudara. Sehingga hal itu bisa membuat Roh Kudus tidak menguasai hidup kita lagi, melainkan hidup kita dikuasai daging. Nah segala sesuatu yang muaranya kedagingan itu bisa mendukakan Roh Kudus dan membuat Roh Kudus tidak berotoritas dalam hidup kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Alkitab berkata seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi belum diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan yang bisa membuat Roh Kudus berduka atau sedih melihat perbuatan kita. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kita bisa belajar pada hari ini mendukakan Roh Kudus berarti segala sikap kita yang membuat Roh Kudus bersedih atau jengkel, dan segala sikap kita yang muaranya kedagingan, yang muaranya senantiasa kita melakukan dosa dan itu kita lakukan berkali-kali. Dan ketika kita melakukan hal-hal kedagingan seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, hal-hal yang kita lakukan yang berbau kedagingan itu bisa mendukakan Roh Kudus dan membuat Roh Kudus tidak menguasai hidup kita. Bahkan Roh Kudus cuma ngekos saja saudara. Kalau kita berbicara tentang ngekos saudara, biasanya orang yang ngekos hanya berotoritas di kamarnya saja, di ruangan yang dia sewa. Dia tidak bisa mempunyai akses untuk ke tempat lain yang dia tidak sewa. Otoritasnya, teritorialnya hanya di kamarnya, hanya di kamar mandi, hanya di tempat cucian, hanya di tempat parkir.
Dia tidak punya otoritas di kamar sebelahnya, di ruangan yang lain, di ruangan yang lebih besar. Dia tidak punya otoritas karena dia hanya ngekos di situ. Nah, orang yang hidupnya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya fokusnya masih banyak ke kedagingan, perseteruan, suka marah, perselisihan, iri hati, suka memperlakukan sesama dengan tidak baik, suka membuat sesama tersinggung, maka Roh Kudus hanya seperti pribadi yang disuruh ngekos saja, tidak menguasai seluruh kehidupannya. Dan ketika Roh Kudus didukakan terus-menerus, maka Roh Kudus selama kelamaan tidak bisa berotoritas dalam hidup kita, sehingga hidup kita rentan dengan yang namanya jatuh dalam dosa. Nah, saudara, di Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang hidupnya mendukakan Roh Kudus, tetapi dia tidak mau bertobat dan akhirnya hidupnya menjadi kacau, saudara. Tokoh itu adalah Saul. Di dalam Alkitab, di dalam Raja-Raja, di dalam Samuel dikatakan bahwa Roh Kudus undur dari kehidupan Saul. Nah, pertanyaannya kalau saudara cermati kisah Saul, kenapa Roh Kudus bisa undur dari kehidupan Saul? Karena Saul memendam iri hati, memendam dendam dan benci terhadap Daud dan berikhtiar untuk membunuh Daud, saudara. Padahal Daud adalah panglima yang sangat berjasa dalam hidupnya. Ketika Saul hidupnya dikuasai kedagingan, ketika Saul hidupnya dikuasai dengan amarah, dengan iri hati, memperlakukan orang tidak baik, dan itu dia lakukan secara terus-menerus dan dia pendam dalam hatinya sampai membuahkan tindakan kriminal ingin membunuh Daud, maka Alkitab memberikan statement yang sangat berbahaya. Roh Kudus berduka, Roh Kudus dibuat jengkel oleh Saul, Roh Kudus dibuat sedih oleh Saul karena perbuatannya, dan sejak saat itu Roh Kudus undur dari kehidupan Saul. Nah, saudara, perhatikan apa yang terjadi ketika Roh Kudus undur dalam kehidupan Saul, karena Saul mendukakan Roh Kudus terus. Sejak saat itu kedudukan Saul sebagai raja perlahan tapi pasti mulai turun, dan Saul kehilangan pengikut, kehilangan jabatannya, sampai akhirnya Saul meninggal dengan cara yang tidak layak disebut sebagai mati terhormat. Saudara bisa bayangkan, dari Saul seorang raja downgrade menjadi orang yang penuh sakit hati, dan gelar rajanya dicopot oleh Tuhan karena hidup Saul mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus undur daripadanya. Dia yang adalah seorang raja terjun bebas, kehilangan jabatan, kehilangan pencapaian-pencapaiannya. Saudara, jangan meremehkan dengan yang namanya dosa, karena dosa bisa membuat rencana Allah tidak tergenapi dalam hidupmu. Karena dosa bisa membuat Roh Kudus berduka dan kita tidak upgrade, justru malah kita downgrade, mengalami banyak kesengsaraan. Karena itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus menegur kita ada dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita berkomitmen untuk meninggalkan segala dosa itu dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kemarin kita ditegur Tuhan soal masalah finansial. Mungkin kemarin Roh Kudus mengingatkan kita untuk mengasihi seseorang. Mungkin kemarin Roh Kudus mengingatkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Mungkin Roh Kudus mengingatkan kita untuk bekerja dengan baik. Dan ketika kita ditegur, mari kita lakukan apa yang menjadi teguran-tegurannya, sehingga Roh Kudus disenangkan melalui hidup kita. Roh Kudus menguasai seluruh teritorial hidup kita. Hidup kita dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan melalui hidup kita orang lain diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bukan sebaliknya, hidup kita malah mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus undur dari hidup kita akan downgrade. Apapun pencapaian kita akan berantakan ketika Roh Kudus meninggalkan hidup kita, ketika Roh Kudus
tidak lagi berotoritas dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.